Pernah kebayang ada perusahaan yang rapat RUPS-nya bukan bahas profit, tapi bahas negara mana yang mau dijajah minggu ini? Kenalin VOC, perusahaan dagang Belanda yang pada puncaknya lebih kaya dari gabungan 20 perusahaan modern kayak Apple, Google, atau Microsoft. Tapi gimana caranya tukang dagang rempah-rempah ini bisa jadi penjajah paling brutal dan kuat di masanya? Jawabannya bukan cuma soal senapan atau kapal, tapi juga soal surat sakti. Di tahun 1602, pemerintah Belanda ngasih VOC sebuah oktrooi alias piagam istimewa. Isi surat ini intinya, VOC, kalian boleh bikin tentara sendiri, nyetak duit sendiri, bikin perjanjian sama raja-raja dan menyatakan perang. Ini bukan lagi perusahaan dagang, ini adalah negara di dalam negara. Dan target pertama mereka, monopoli. Menguasai 100% perdagangan rempah-rempah dengan cara apapun. Mereka nggak segan-segan pakai kekerasan. Bagi mereka, rempah-rempah lebih berharga dari nyawa manusia. Dan mereka punya sistem hak ekstirpasi, yaitu hak untuk menebang paksa pohon cengkeh atau pala biar harganya tetap mahal. Rakyat lokal yang nanam, VOC yang nentuin harga, VOC juga yang nebang, komplit. Ini yang bikin mereka cepat kaya. Kontrol supply 100%, artificially scarce. Salah satu arsitek utamanya adalah manusia paling dingin di VOC, Jan Piet Verson Kon. Kon nggak main-main. Dia membumi hembuskan Jayakarta dan membangun markas baru di atasnya. Namanya Batavia. Dia juga yang bertanggung jawab atas pembantaian Banda. Dia nggak suka ada yang main belakang jual pala ke pihak lain. Bagi Kon aturannya simpel. Tidak boleh ada perdagangan di luar VOC. Titik. Kekuatan militer jelas, modal tak terbatas, surat izin cari prema dari negara punya. Tapi ada satu senjata lagi yang bikin mereka jauh lebih kuat. Sesuatu yang ironisnya justru datang dari internal bangsa kita sendiri. Oke, stay tune ya guys. Berputar-putar bersama si Davi untuk menambah pengetahuan diri bersama si Davi. VOC itu pintar. Mereka sadar menjajah wilayah segede Nusantara itu mahal dan capek. Jadi mereka pakai strategi yang lebih murah dan efisien. Biar mereka aja yang berantem, kita tinggal nonton dan ambil untungnya. Selamat datang pada politik divide et impera. Politik pecah belah atau gampangnya politik ngasut profesional. Ya relate ya, kayak zaman sekarang. Enggak rakyat, enggak pejabat, diadu sama mbak. Dan konyolnya, para elit lokal kita pada zaman itu gampang banget diadu domba. Sering banget terjadi perang suksesi atau rebutan takhta. Pangeran A mau jadi raja, tapi Pangeran B juga mau, persis kayak zaman sekarang. VOC dateng, hai Pangeran A, kita bantuin ya ngalahin Pangeran B. Kita punya tentara dan meriam. Tentu saja Pangeran A menang, tapi ada harganya. Sebagai bayaran, kami minta hak monopoli dagang di wilayah Anda selamanya. Contoh paling gila, perjanjian Gianti dan Salatiga. Satu kerajaan besar, Mataram, pecah jadi 3. Kenapa? Karena VOC membantu perang saudara di dalamnya. Mereka nggak jajah Mataram. Mereka cuma bikin Mataram sibuk sama urusan internalnya sendiri selamanya. Jenius sekaligus licik banget. Para pejabat dan bangsawan ini lebih mementingkan takhta dan kekuasaan pribadi daripada kedaulatan di wilayahnya. Mereka nggak sadar atau pura-pura nggak sadar bahwa mereka baru aja ngejual penderitaan rakyatnya demi jabatan sesaat. Makin relate kan kondisinya kayak Konoha. Belum lagi soal suap. Pejabat-pejabat lokal gampang banget disuap. Dikasih emas sedikit, dikasih jabatan.
dikasih perlindungan, langsung nurut. Rakyat menderita, itu urusan nanti. Yang penting saya aman dan kaya raya. Inilah kesalahan fatal bangsa kita. Mungkin sampai sekarang kali ya, kita nggak kalah karena senjata. Kita kalah karena kita terpecah. Oke, jadi VOC udah di atas angin. Musuh eksternal bangsa kita udah diamankan lewat adu domba dan suap. Tapi, namanya juga organisasi super kaya yang minim pengawasan, muncullah penyakit baru, korupsi. Gaji resmi pegawai VOC itu kecil, sangat kecil. Nggak sebanding sama risiko berlayar ribuan kilometer. Tapi, peluang di Hindia itu besar. Akhirnya para pegawai ini bikin bisnis di dalam bisnis. Mereka dagang sendiri pakai fasilitas VOC. Laporan ke pusat di Amsterdam. Rugi tuan, gagal panen. Realita, cicilan rumah baru di Batavia lunas. Para pejabat tinggi, gubernur jenderal, semua ikut main. Ada gubernur jenderal yang namanya Gustav Willem van Nimhoff. Dia orang bener yang dikirim buat bersih-bersih. Dia coba bikin reformasi, dia coba berantas korupsi. Hasilnya, dia dimusuhi semua orang. Karena mau di negara manapun, orang baik yang ada di birokrasi akan selalu disingkirkan dan dimusuhi. Reformasinya gagal total. Korupsi udah jadi budaya, udah mendarah daging. Mereka ngakalin timbangan. Laporan panen 100 ton, yang dikirim ke VOC cuma 50 ton. Sisanya jual sendiri. Administrasinya dibikin ruwet sengaja, biar susah dilacak. Nepotisme jalan terus. Anda sepupu saya, oke, Anda jadi kepala gudang. Bisa kerja atau enggak, urusan belakangan. Dari atas sampai bawah, dari gubernur jenderal sampai prajurit biasa VOC, semua cari celah. Saking parahnya, singkatan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dipelesetin jadi Vergaan onder Korupsi. Hancur karena apa? Korupsi. Monster terkaya di dunia ini ternyata nggak hancur oleh musuh dari luar, tapi digerogoti dari dalam oleh tikus-tikusnya sendiri. Jadi kita punya korupsi di internal yang gila-gilaan, biaya perang yang mahal karena mereka serakah mau kuasai semua, dan saingan baru dari Inggris. Utang VOC numpuk setinggi gunung. Pemasukan dari monopoli, ya udah gak cukup buat nutupin biaya operasional dan biaya korupsi pegawainya. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda mengambil keputusan. Belum lagi, di Eropa lagi ada perang. Belanda diinvasi Prancis, Napoleon. Pemerintah Belanda yang asli kabur ke Inggris. VOC jadi kayak anak ayam kehilangan induk. Musuh Belanda, Prancis jadi musuh VOC. Teman Belanda, Inggris jadi saingan dagang yang nusuk dari belakang. Utang nambah, pemasukan hilang, korupsi jalan terus, induknya di Eropa lagi kacau. Game over. VOC dibubarkan. Perusahaan terkaya dalam sejarah manusia mati. Bukan karena perang, tapi karena bangkrut. Semua aset, wilayah jajahan, dan utang-utang VOC diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Dan inilah awal babak baru penderitaan rakyat. Era Hindia Belanda dimulai. Penderitaan rakyat gak berhenti, cuma ganti mandor. Gila kan? Raksasa yang terlihat tak terkalahkan dari luar, ternyata dalamnya kropos kayak kayu dimakan rayap. Ini bukti nyata, musuh terbesar sebuah kekuatan adalah keserakahan dan korupsi di dalamnya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sejarah VOC dan kebaikan hati para pejabat lokal kita? Pertama, perpecahan adalah resep bencana. VOC nggak akan pernah bisa menguasai Nusantara kalau saja para raja dan sultan kita bersatu. Tapi nyatanya mereka lebih sibuk rebutan kursi di kerajaan masing-masing daripada ngurusin tamu yang jelas-jelas mau ngambil alih rumah mereka. Kedua, pengkhianatan elit, penderitaan rakyat. Nah, setiap kali seorang pejabat nerima suap, setiap kali mereka lebih milih kekayaan pribadi daripada kepentingan publik, yang bayar harganya itu rakyat. Selalu rakyat. Sejarah ini adalah cermin besar. Ironisnya, penyakit-penyakit ini kayaknya masih ada sampai sekarang. Kedodoan itu bukan soal tanah, tapi soal martabat.
Saat para elit menjual kedaulatan demi suap, mereka menjual martabat bangsa. Dan butuh ratusan tahun dan darah jutaan orang buat nebus kembali martabat itu. Apa kita mau menjualnya lagi cuma buat ribut-ribut soal pilkada atau capres? Adu domba antar kelompok, cek. Pejabat yang lebih mentingin kanok pribadi, cek. Gampang diprovokasi propaganda, banget. Kita kayaknya gak bener-bener belajar dari sejarah. Kita cuma ganti kostum, tapi kelakuannya masih sama. Bedanya, kalau dulu yang ngadu domba itu VOC, sekarang kita sendiri yang ngelakuin demi kepentingan kelompok atau politik sesaat. Ini konyol dan ini berbahaya. Oke, jadi apa intinya? Apa kita harus pesimis? Enggak juga. Sejarah VOC adalah pelajaran paling mahal yang pernah kita bayar. Pelajaran tentang pentingnya persatuan, bahayanya korupsi, dan betapa mematikannya perpecahan. Musuh terbesar kita bukan orang luar. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri yang gampang dihasut dan para pemimpin yang lebih cinta harta dan tahta daripada rakyatnya. Belajar sejarah bukan buat jadi benci sama bangsa lain. Enggak. Belajar sejarah tuh buat vaksinasi. Biar kita enggak ngulangin kekonyolan yang sama. Jadi, lain kali ada yang coba manas-manasin kita cuma karena beda pilihan, beda suku, atau beda pendapat. Ingat VOC. Mereka tersenyum dari kubur melihat kita masih melakukan pekerjaan mereka. Jangan mau jadi bodoh untuk kedua kalinya. Kita mungkin punya 1000 perbedaan, tapi kita punya satu rumah yang sama. Jangan sampai tamu atau tikus dari dalam merusaknya lagi. Karena kalau kita terpecah, yang untung bukan kita, yang untung adalah mereka yang bermain di atas perpecahan kita. Dulu VOC, sekarang ya pikir aja sendiri. Jadi, pintar-pintarlah jadi bangsa. Jangan cuma hafal sejarahnya, tapi ambil pelajarannya. Rawat persatuan, awasi pemimpin, dan lawan korupsi. Terima kasih sudah nonton Cerita Si Davi. Dukung terus channel ini, jangan lupa tombol like, nyalakan tombol lonceng, dan pastinya subscribe ya. Biar aku Si Davi lebih bersemangat lagi. Oke, tetap kritis dan jangan gampang dipecah belah. Ingat, jangan lupa bayar hutang ke tetangga. Ciao.